liburan telah tiba ya. Teman-teman semua ya, seneng banget buat teman-teman yang udah ketemu sama saudara, sama orang tua ya, atau siapapun yang emang udah didamba ya selama ini, udah direncanain, udah di schedulein teman-teman ya. Selamat liburan buat kalian semua ya. Selamat buat pencapaian kalian selama sebulan ini, dan semoga di hari yang benar-benar fitri ini kalian semua tetap sehat, bahagia, berkelimpahan dalam segala aspek ya. Memulai satu hal yang baru dalam hidup, memaafkan, melepaskan hal-hal yang memang perlu dilepaskan, dan ya selalu setia nemenin kalian semua ya, kapan aja, dimanapun aja, apapun aktivitasnya kalian. Kita baca, ayo ya, di bulan suci ini kita bakalan ketemu sama siapa sih ya, sosok yang kayak gimana gitu, terus yang kira-kira tuh bakalan nongol gitu ya, dan kita duga atau nggak duga ini kira-kira nih ketemunya disengaja apa enggak gitu ya, motifnya buat ketemu sama kamu tuh apa ya, dan pastinya juga saran-saran buat kalian ngadepinnya dia atau mereka tuh kayak gimana ya kalau misalkan tiba-tiba banget ya pertemuannya itu, oke, suddenly gitu, mendadak ya. Ayo kita mulai teman-teman ya. Still this channel Oracle Card Indonesia channel, remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful world for you. Alright ya, dan private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga dipersilahkan ya teman-teman ya, ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition pastinya berlaku. Right, kita baca yuk. Buat kamu ya teman-teman, sekarang udah sampai Leo ya. Buat teman-teman Leo kita baca yuk, kira-kira ya sosoknya tuh kayak gimana ya, ciri-cirinya tuh kayak apa. Coba kita baca buat teman-teman Leo ya. Oke, untuk teman-teman Leo. Alright, kita akan ambil 3 kartu ya teman-teman ya. Ada family, ada transformation, dan juga ada reality. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu ya, dimulai dari family ya. Ada Cancer, ada Moon ya. Tentunya ini kalau misalkan kita lihat Cancer, Moonnya sendiri teman-teman ya, ini adalah orang ya yang feminim ya, orangnya baperan banget nih, perasa banget, lembut banget ya, walaupun mungkin dia laki-laki ya tetap aja ya kayak ada kayak gampang apa ya, gampang rasa gitu ya, perasa banget lah orangnya. Perempuan pun juga kayak gitu ya, feminim, perasa, lembut ya, kayak gitu. Tapi sosok yang termasuk aktif teman-teman ya, aktif, orang yang aktif, orang yang bisa melindungi orang yang dia sayang gitu ya, berani lah ya, berani untuk melindungi keluar, dia sayang banget sama keluarga ya, kayak gitu teman-teman. Lalu juga ada ini orang yang nggak ini ya, nggak gampang hidupnya, jadi dia seringkali punya pengalaman hidup yang benar-benar naik turun dan membuat dia itu jadi punya transformasi besar dalam hidupnya. Jadi bukan orang dengan hidup yang mudah gitu ya, tapi dengan banyak pengalaman hidup, banyak pergolakan hidup ya dari dia gitu. Dan ada Pluto ya, ada Scorpio di sini ya. Ini bukan orang yang gampang terbuka ya. Apalagi tadi kita udah bahas ya, feminim, perasa, orangnya cukup introvert ini teman-teman ya, cukup tertutup ya. Banyak misteri yang maksudnya tentang kejujuran ini masih belum gitu ya, masih banyak hal yang ditutupin sama dia ya, nggak gampang terbuka orangnya, nggak gampang juga kayak curhat sama orang gitu ya, nggak gampang teman-teman ya, benar-benar tertutup ya, ini orang yang benar-benar tertutup banget. Jadi sebisa mungkin tuh orang nggak ngerti dia, nggak mau dimengerti sama orang lain, ataupun masalah-masalah atau problem-problem kalau bisa ya orang lain tuh nggak perlu tahu gitu ya, kayak gitu loh ya, sampai seperti itu dia ya. Ya, lalu kalau misalkan dilihat dari kartu yang selanjutnya ya, kartu reality ya, ini kalau misalkan dilihat ya, dia orang yang sebenarnya cukup cukup realistis sebenarnya teman-teman ya, dan bener-bener kayak ngikutin aturan ya, orangnya straight to the rule banget teman-teman ya. Hal-hal struktural, hal-hal yang dimana ada aturannya, keterikatan ya, karena memang dia orang yang cukup kaku sih ya, orang yang cukup kaku, dan ya secara mungkin
agak sedikit selfish ya, sedikit mau menang sendiri ya teman-teman ya, kayak gitu. Tapi ya tanggung jawab loh ya gitu. Artinya kalau misalkan ada kerjaan tuh dia selesaikan dengan baik gitu loh ya. Jadi seperti itu. Dan kurang lebih kalau misalkan dilihat dari ciri-cirinya dia ya, ini termasuk orang dengan postur tubuh yang baik ya. Artinya enggak yang terlalu gede ataupun yang terlalu kecil gitu ya. Artinya pas lah ya, posturnya dia pas, dan tinggi badannya juga cenderung tinggi ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ini kira-kira kurang lebih ya ciri-cirinya kayak gitu ya. Sekarang kita bakalan lihat teman-teman ya, motifnya dia ketemu sama kamu tuh apa sih ya, motifnya dia ketemu sama kamu tuh apa gitu ya. Ada vision di sana ya. Kalau dilihat dari sini teman-teman ya, ada vision di sini ya, Jupiter, Sagittarius ya. Ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang bertuju dengan perkembangan diri gitu ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari sini ya, kalau misalkan motifnya dia apa ketemu sama kamu, dia kepingin banget yang namanya menjadikan kamu tuh tujuan hidupnya dia, cie ya. Dan juga arah hidupnya dia gitu ya. Jadi benar-benar kamu tuh ibaratnya dia tuh mau serius lah sama kamu gitu ya. Benar-benar mau bersama gitu loh, barengan sama kamu. Nah sekarang kan ya tergantung nih kamunya mau apa enggak. Lagi PDKT lah ya, PDKT kayak gitu ya. Kalau misalkan masih belum pernah jadian ya dulunya ya, berarti ini PDKT-an sama kamu gitu kan, yang sebenarnya mau menuju ke kamu lah ya, kepingin bersama dengan kamu gitu ya, seperti itu. Oke ya. Selanjutnya kita baca ya, sengaja apa enggak sih ketemu sama kamu ya, sengaja apa enggak gitu ya ketemu sama kamu. Kalau dilihat dari sini ya, dilihat Venus ya, Taurus ya, hal yang nyata ya, sengaja lah pasti indikasinya gitu kan, lebih mengarah ke arah sengaja teman-teman ya buat ketemu sama kamu ya. Ya iyalah gitu kan, namanya juga PDKT ya, sengaja pastinya. Ya seperti itu. Terus habis gitu apa ya saran-saran ya buat kamu supaya bisa ngadepin orang ini gitu kan ya. Coba kita lihat saran-saran ya buat kamu. Ada balance, ada growth, dan juga ada emotion ya. Yang jelas ini ya balance, Libra, Venus ya. Ini cerita-cerita tentang apa gitu ya, cerita-cerita tentang keseimbangan sebenarnya ya. Jadi ya lebih fleksibel lah teman-teman ya, yang buat kan kayak apa ya, kayak lebih fleksibel tapi juga jangan menahan perasaan. Artinya mengekspresikan perasaan. Kalau misalkan kamu emang suka ya suka, kalau enggak ya enggak ya, kayak gitu ya. Enggak bisa sih semua dilogikakan sama seperti apa yang kamu pikirin gitu ya. Ada hal yang dimana menurut kita penting tuh belum tentu menurut orang lain penting gitu ya. Menurut dia penting ya belum tentu juga menurut kita penting gitu ya. Dia ya enggak apa-apa juga gitu ya. Enggak usah terlalu baper sih ya. Kalau misalkan dilihat dari sini, jangan terlalu baper juga nanggepinnya teman-teman ya. Dan juga hati-hati sih, lebih ke kayak jangan terburu nafsu, jangan terburu-buru untuk memutuskan sesuatu hal ya, kayak gitu. Lalu ada growth di sana ya. Growth ini lebih ke kayak lebih tegas gitu teman-teman ya. Jadi iya enggak gitu. Jangan menggantungkan sesuatu hal ya. Kalau misalkan ada hal yang memang patut diselesaikan, selesaikan. Hal yang patut dijawab ya jawablah gitu ya, kayak gitu ya. Jadi jangan menggantungkan sesuatu hal, karena digantung tuh nggak enak rasanya, asik ya. Yang biasa digantung, asik ya. Lalu ada emotion ya, emotion di sana. Emotion ini berhubungan dengan emosi dan perasaan pastinya ya. Lebih ke kayak lebih lentur lagi teman-teman ya, lebih lembut, nggak perlu lah yang namanya kita kasar-kasar gitu kan ya, bahasanya juga teman-teman ya. Belajar juga nggak gengsian sih ya, dan lebih ke banyak refleksiin diri gitu, jangan terlalu terburu-buru sih teman-teman ya, kayak gitu. Jadi sabar ya, jangan gampang yang namanya terbawa kayak emosi sesaat ya, kayak gitu. Karena kalau misalkan emosi sesaat jatuhnya tuh kayak kita tuh jadi kayak menekan diri sendiri dan malah menekan dia juga ya, malah tekanannya makin besar dan malah hubungan malah jadi nggak baik ya. Jadi ya belajar sabar, jangan terburu-buru, jangan terlena sama emosi sesaat ya teman-teman ya, kayak gitu. Terus kita baca yuk buat tambahan satu simbol ya teman-teman ya, saran-saran buat kamu. Coba kita lihat. Oke, coba kita lihat untuk
Alright, ada glasses ya. Glasses tuh sebenarnya tentang cara pandang ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, sarannya ya apa yang kita lihat ya dalam hidup tuh pastinya bakalan mempengaruhi yang namanya persepsinya kita terhadap sesuatu hal ya, kayak memandang sesuatu hal, merespon sesuatu hal ya. Gak ada yang namanya di dunia ini tuh sesuatu hal yang sempurna, karena apa ya, ya memang semua sempurna menurut versinya ya, kayak gitu. Jadi ya ini sebabnya namanya manusia itu diberikan kemampuan untuk lebih empati ya teman-teman, yang punya empati, belajar ngelihat dari sudut pandang orang lain juga gitu kan ya. Jangan judging dulu gitu ya, jangan judging dulu gitu. Kalau misalkan dia memang ingin menjadikan kamu tujuan hidupnya, dia seneng gitu kan ya, jangan langsung judging, ih kamu tuh gitu kan. Nggak perlu ya, menilai seseorang terlalu berlebihan juga nggak bagus ya teman-teman ya. Slow aja gitu, jangan terbawa sama sesuatu yang sesaat sifatnya ya. Pikirin baik-baik lagi cara kita berucap ya, cara kita bertindak, itu bakalan mempengaruhi kita juga teman-teman ya. Sering kali ya orang-orang justru kesusahan ya, bingung caranya melindungi diri kayak gimana sih. Simple, it's a simple things sih, dengan bicara yang baik ya, berperilaku yang baik, berpersepsi yang baik ya, seperti itu. Karena semuanya ini connected sih teman-teman ya. Gimana pun kita nggak bisa pungkiri ya, kalau misalkan kita menyinggung seseorang, dan seseorang tuh kita nggak tahu batas kenekatannya mereka tuh seperti apa gitu ya. Ini penting teman-teman ya, setidaknya kita udah berusaha untuk menjaga dirinya kita sendiri dengan perbuatan yang baik, dengan ucapan yang baik gitu kan ya. Selanjutnya kita pasrahkan sama alam semesta ini ya. Oke ya teman-teman, ini buat teman-teman semua ya, dan kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading dengan tema yang berbeda tentunya. Dan untuk siapapun, kapanpun, apapun yang hadir dalam hidupnya kita ya teman-teman ya, siapapun itu ya, pastinya akan menjadi guru yang luar biasa buat kehidupannya kita ya. Jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Setidaknya kalau misalkan kita masih belum bisa jadi orang baik ya, kita nggak nyakitin siapa-siapa ya. Alright, kita jumpa lagi next ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.